Halo rekan hotelier, jumpa lagi dengan Smart Hotelier. Dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan video di chapter kedua yang akan mengulas tentang rahasia kontrol biaya food and beverage ya. Dari analisis margin kontribusi ya. Pada pertemuan pertama, chapter pertama sudah dibahas dari sisi analisis food cost persentasenya. Untuk kali ini ya, chapter kedua ini kita gali dari sisi kontribusi margin ya. Kontribusi margin, tapi jangan lupa sebelumnya di subscribe, di like, di komen, di share dari ini. Baik, dari 3 metode analisis menu yang sudah kita bahas, di pertama kemarin ada analisis dari food cost persentase dengan variabelnya food cost persentase dan popularity dengan tujuannya untuk meminimalkan food cost ya persentase. Nah, yang kedua ini kita akan bahas dari sisi margin kontribusi ya, margin kontribusi ya, atau kontribusi margin ya, dengan variabelnya pasti kontribusi margin dan tetap popularitas. Nah, yang tujuannya adalah memaksimalkan kontribusi margin ya, kontribusi margin ya. Nah, untuk materi ini akan kita coba ya, kita gali ya dari food cost-nya. Nah, ini sudah ada contoh dari yang kemarin ya. Kemarin kita sudah diberikan contoh dari menunya ya, menunya. Oke. Nah, ini ada Excel-nya ya. Dengan contoh menu ya seperti yang tertera di layar ya. Di situ ada beberapa menu ya, ada 7 item menu ya yang masih sama dengan contoh yang pertama ya. Nah, ini dari CM saya ganti ya. Saya ganti jadi contribution margin analysis ya, atau margin analisa margin kontribusi ya. Nah, di kolom pertama di jenis menu item ada strip steak, coconut shrimp, grill tuna, chicken breast, lobster, scallop, meat medallion dengan total number of sold-nya, artinya covernya atau jumlah yang terjualnya itu di 73, 121, 105, 140, 51, 85, 125, totalnya 700 item atau cover ya dalam istilahnya. Nah, kita boleh dilihat kira-kira yang penjualnya paling rendah itu mana ya, di sini ya. Di sini ada striptik 73, coconut shrimp paling tinggi ya, tinggi, sama chicken breast tinggi, beef medallion juga tinggi. Nah, ini rata-ratanya 100 penjualan atau 100 sales, berarti kalau yang di bawah 100 itu 85, 51, 73 ini kategorinya low popularity. Nah, masing-masing punya selling price ya. Selling price di sini ya rata-rata per item itu 256.393 ya. Jadi rata-ratanya di 250-an lah harga per itemnya ya, per portionnya. Sehingga total salesnya tetap bisa dikalikan selling price kali number sold ya, covernya berapa ya. Akan menghasilkan jumlah yang berbeda juga sesuai dengan total tadi ya. Nah, masing-masing punya item cost atau food cost persentase ya. Nah, rata-rata food cost-nya di 94.500 per item ya. Atau di sini kalau yang kemarin sudah dibahas di 35% ya, 36% rata-rata cost of food-nya. Ya, food cost persentasenya dari item. Artinya, ketika harga jual itu berapa? Misalnya di sini 256.353 rata-rata harga jualnya. Ternyata mengandung beban food cost presentasinya di 36%. Berarti selisihnya itu adalah margin kontribusi. Nah, margin kontribusi atau belum kita bilang margin profit ya, kita bilang dulu margin kontribusi ya. Seperti itu ya. Nah, di sini masing-masing punya item margin kontribusi ya. Misalnya strip stick margin kontribusinya 148 ya.
Coconut Stream 177, 161, 163, sehingga rata-rata kontribusi marginnya per item menu itu di 161.893. Ya, berarti kita lihat margin kontribusi yang paling rendah itu harus yang di bawah ini ya, di bawah 161.893. Berarti di sini ada 150 ya. Ada 161.400 ya, 163.200, 161.550, 148.050 ya. Nah, sehingga kita dapat menganalisanya dengan 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4, di mana kalau kuadran 1 di sini kategorinya adalah high kontribusi margin di atas 161.893. Ya, artinya di sini kan, di sini rata-rata margin kontribusinya kan 161.893 per item. Nah, di sini berarti menjadi patokan. Ya, kalau yang di atas 161.893 berarti termasuk kategori high kontribusi margin. Ini di kolom 1 ya. Nah, di kuadran 2 ya, high kontribusi. Nah, di kuadran 2 juga sama, high kontribusi margin di atas 161.893. Nah, kalau yang di bawah 161.893 termasuk kategori low kontribusi margin. Berarti kan yang ini ya. 161, 550, 16400, 150, 148 ya. Nah, tapi di bawah di kolom horizontal juga kita kategorikan popularitasnya. Yang di bawah penjualannya 100 termasuk low popularity tadi ya. Nah, berarti di sini ya ada lobster, ada sipsik ya. 85 di sini ada beef scallop ya. Di bawah 100 sales atau 100 cover. Nah, kalau yang disebut high popularity, yang popularitasnya tinggi berarti di atas 100 sales. Artinya rata-rata di atas rata-rata tingkat penjualan 100 sales atau 100 cover ya. Nah, kemudian kita kategorikan karakteristik tersebut antara kolom X dan Y. Nah, kalau di sini di kuadran 1 kita lihat dari ininya, dia punya kategori high kontribusi margin, tapi ke bawahnya dia popularitasnya rendah atau low popularity ya. Low popularity. Kita lihat ya, menu mana aja yang punya high kontribusi margin, low popularity ya. Rekan-rekan bisa lihat ya. Kontribusi margin yang paling tinggi mana? Ya, berarti di atas 161 ya. Di sini ada di sini 1 ya. 1 ya. Kemudian 2 ya. Nah, di sini ya ada 2 kategori ya. Ini 3 ya. 3. Ada 3 item menu yang high kontribusi marginnya tinggi ya. Nah, ya, di situ ada coconut shrimp ya. Kemudian ada chicken breast, ada scallop, itu punya high kontribusi margin. Tapi kita lihat keduanya ya, yang low popularity, popularitasnya rendah, tidak laku, jarang laku, artinya jarang terjual. Berarti di sini. Nah, paling di sini ya, scallop ya. Dan di bawah 100 pokoknya scallop ya. Dan stripsik. Nah, ini scallop ya, cuma 1 kayaknya ya, cuma. Ini sama ini tinggi. Di bawah popularitasnya rendah, di bawah ini scallop ya. Ya, nah ini sama itu aja ya. Ya betul. Hanya scallop aja ya. Kategorinya di mana kontribusi marginnya tinggi, low popularity. Nah, berarti kan di situ scallop ya. Contohnya ya, scallop. Jadi ya. 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 Ini kontribusi marginnya tinggi ya, tapi popularitasnya rendah ya. Marginnya 170 tapi dia penjualannya kecil ya. Kemudian di kuadran kedua, high kontribusi margin tinggi, high popularity. Kita lihat high kontribusinya marginnya tinggi ya.
Ya, dan populer. Ya, berarti yang penjualnya bagus. Ya, berarti mana? 16. Ini chicken breast ya. Termasuk dalam kategori itu ya, di mana kontribusi margin yang tinggi. Oh, sama ini, sama coconut shrimp ya. Termasuk ini. Chicken breast dan coconut shrimp ya. Chicken breast dan coconut shrimp ya. Nah, itu ya. Ini termasuk kategori kontribusi margin tinggi high popularity ya. Kemudian di kuadran ketiga, kontribusi marginnya rendah dan popularitasnya rendah. Kontribusi margin yang rendah mana ya? Nah, ini kategori yang rendah, misalnya kita kasih warna hijau ya. Ya. Kontribusi marginnya rendah, artinya di bawah 161 ini rendah ya. Ya. Ini rendah ya. Ini rendah. Ada 4 kategori ya yang margin kontribusinya rendah ya. Nah, yang kategori karakter kedua ya low popularity ya. Berarti di bawah 100 ya. Ini berarti ya satu sama apa? Sama strip stick ya. Berarti ada 2 jenis menu yang kontribusinya marginnya rendah dan popularitasnya rendah. Artinya contoh apa? Di lobster stir fry ya. Lobster ya. Stir fry ya. Dan apa? Dan strip steak ya, strip steak ya. Steak ya. Itu ya, ada 2. Kontribusi marginnya rendah dan low popularity ya. Jarang terjual artinya ya. Tidak terlalu diminati. Yang keempat, ya, di kuadran keempat ini low kontribusi margin rendah tapi popularitasnya tinggi. Nah, yang hijau ada margin kontribusi yang rendah yang di bawah 161. Nah, kasih kategori aja ya. Nah, di sini di bawah 161. 893 ada 150, 161, 1650, 148. Ini yang kategorinya rendah kontribusi. Tapi high popularity, penjualannya bagus. Kita lihat di atas 100 ternyata ini ya. Beef medallion ya. Beef medallion sama apa? Ini 151 beef medallion ya. Sama apa lagi? Sama grill tuna ya, beef medallion dan grill tuna ya. Ya, beef medallion ya dan grill tuna. Oke ya. Nah, ini ya. Ini di kuadran 4 dengan karakteristik low kontribusi margin dan high popularity. Oke ya. Itu sudah kita dapatkan contoh menunya ya. Lalu nanti ya kita kemudian kita analisis ya rekan-rekan ya. Dari kontribusi margin yang karakteristik ini dengan kuadran 1 high contribution margin low popularity karakteristik, ada problem apa sih? Problemnya berarti ya marginnya kurang karena penjualannya juga kurang karena low popularity ya. Sehingga marginnya kontribusi marginnya tinggi ya. Tapi popularitasnya rendah ya. Menguntungkan tapi jarang terjual, percuma kalau menguntungkan dari sisi margin tapi penjualannya tidak ada volumenya ya. Berarti di sini ada masalah di situ marginnya karena kurang penjualan. Berarti bisa strategi pemasarannya ya, para FBM bisa pindahkan posisi di menu untuk visibilitas yang lebih besar, mungkin di list menu. Kemudian mempertimbangkan untuk menurunkan harga jual, bisa jadi karena mengejar margin tinggi tapi penjualan kurang karena mungkin tamu melihatnya harganya terlalu tinggi. Makanya ini perlu diturunkan harganya ya. Artinya ketika menurunkan harga jual sebetulnya prinsipnya adalah menurunkan margin kontribusi. Gak apa-apa diturunkan misalnya 10% ya. Dari yang 65% marginnya turunkan aja, misalnya jadi 50% ya. Artinya di sini yang memainkan adalah margin kontribusi. Menurunkan harga jual artinya menurunkan margin kontribusi kalau patokan cost foodnya tetap
misalnya di 35%. Jadi mainnya adalah bukan mengutak-atik food cost tapi di margin cost-nya, margin kontribusinya. Ya, kita harus berkorban untuk menurunkan margin kontribusi. Yang kedua, margin kontribusi tinggi, popularitas tinggi. Nah, ini tidak ada problem, akan menguntungkan ya. Sudah menguntungkan kontribusi margin tapi penjualannya bagus, tinggi ya, salesnya oke. Hanya tetap dipromosikan dengan baik, tingkatkan penonjolan pada menu agar tamu bisa lebih banyak salesnya. Di sini yang ketiga, margin kontribusinya rendah ya. Ya, tidak terlalu menguntungkan dan popularitasnya juga rendah, sudah tidak menguntungkan, juga tidak ada penjualan. Akhirnya marginnya karena rendah, kurang penjualan. Kalau begitu, kalau lama-lama ada di daftar menu, ya tidak menguntungkan, cost-nya tetap ada, kita hapus aja dari daftar menu. Ganti dengan menu lain ya. Atau pertimbangkan menawarkan sebagai menu spesial. Jadikan sebagai menu spesial today. Tetapi dengan harga yang lebih tinggi misalnya kan. Di upselling. Nah, yang keempat, kontribusi marginnya rendah tapi punya popularitas tinggi. Ya, bagus, rendah, tidak terlalu marginnya ngambil tipis gitu ya. Tapi karena volumenya salesnya bagus, akhirnya marginnya juga kan berarti masih ada potensi untuk dinaikkan. Berarti harganya perlu dinaikkan sedikit-sedikit ya, karena berarti masih tetap populer, ada demand-nya bagus ya. Harganya coba dinaikkan lah karena demand ya. Memainkan faktor supply and demand di posisi ini. Kurangi penonjolan menu, jangan terlalu ditonjolkan karena sudah populer brandingnya, tinggal dimainkan ya. Ganti untuk visibilitas untuk menu lain yang tadi kategorinya yang tadi rendah. Yang ketiga, mempertimbangkan untuk mengurangi ukuran porsi. Nah, antara menaikkan harga atau mengurangi portion ya atau gramasi ya. Karena tadi kontribusi marginnya naik. Jadi untuk menaikkan itu bisa menaikkan harga atau mengurangi porsi ya. Kalau mengurangi porsi berarti nanti berpengaruh di food cost-nya ya. Harusnya misalnya 200 gram kurangi jadi 180, lumayan ada ada varians selisih di 20%. Nantinya untuk cost-nya bisa lebih kurang ya. Tapi harganya nanti marginnya akan naik ya. Antara menaikkan harga atau mengurangi porsi, silakan nanti FBM memperhitungkan dengan analisis yang lainnya ya. Jadi sudah ada 2 chapter yang kita bahas untuk analisis food ini. Yang pertama kemarin sudah dari full cost presentasi dan sekarang dari margin kontribusi. Oke, semoga materi yang kedua ini bermanfaat untuk rekan-rekan terutama yang bergerak di industri F&B, para F&B manager ya, para chef dan para GM ya, para manajer. Semoga materi bermanfaat. Silakan di-subscribe, di-komen, di-like, di-share materi ini, channel ini untuk mendapatkan insight seputar dunia manajemen hospitality yang lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam sukses untuk semuanya.